Ngojek itu Bukan ngojek kan? Bukan ngojek. Kita bukan tukang ngojek. Oke. Ngojek itu apa kira-kira? Ngobrol aja. Oke. Kembali lagi di Ngojek Ngobrol Aja bersama saya Domis Wau. Tentunya kita akan membahas seputar politik, budaya, pendidikan, dan inspirasi-inspirasi yang bermanfaat bagi kawan-kawan ngojek di luar sana. Saat ini saya tidak sendirian, tentunya kita bersama seorang narasumber yang tentunya tidak asing lagi. Nah, langsung saja mari kita perkenalkan narasumber kita, seorang Warek 3 Uniraya, Universitas Nias Raya, dan beliau sangat energik, masih berjiwa muda dan sangat-sangat low profile. Siapakah dia? Ibu Rebecca Laia. Oke, selamat datang di Ngojek, Ibu. Yes. Terima kasih sudah diundang di Ngojek. Mungkin sudah dengar Ngojek atau belum? Udah nonton sedikit-sedikit lah tentang ngojek. Ya, ngojek itu Bukan ngojek kan? Bukan ngojek. Kita bukan tukang ngojek. Oke. Ngojek itu apa kira-kira? Ngobrol aja. Oke. Jadi seperti itu, Bu. Nah, beliau ini sebenarnya bukan orang yang baru kenal. Oke. Kita pernah ini berkolaborasi ya. Betul. Di bidang apa kemarin itu ya. Mengumpulkan dana untuk museum ya. Waktu Covid. Yes. Tentunya. Dan aku rasa dari kegiatan-kegiatan itu saya melihat bahwa Ibu sangat berkompeten di bidang, atau Warek 3 ini kemana ini arahnya ini Warek 3? Warek 3 bagian kemahasiswaan dan kerjasama. Oke, berarti mencakup unit kegiatan mahasiswa? Yes, mencakup semua kegiatan kemahasiswaan dan juga kerjasama. Oke, nah sebenarnya Bu, aku itu jarang sekali megang buku dalam menanyakan narasumber kita. Ini buku apa kertas ya? Kertas, sorry. Kertas atau catatan untuk pertanyaan. Cuman karena kali ini Ibu sebagai seorang akademisi, jadi saya harus siap-siap banget untuk siap-siap catatan ya. Iya, catatan untuk santai aja, kan ngobrol aja. Betul, ngobrol aja. Nah, jadi Ibu kan tadi menyampaikan bahwa Ibu sebagai Warek 3 di Universitas Nias Raya. Yes. Dan mencakup unit kegiatan mahasiswa. Yes. Nah, kalau boleh tahu Bu, seperti apa unit kegiatan mahasiswa di kampus Uniraya? Oke, kalau bicara unit kegiatan kemahasiswaan berarti kita bicara tentang organisasi kemahasiswaan. Betul sekali. Jadi di kampus ini kita di Universitas Nias Raya kita punya 3 level dari organisasi kemahasiswaan. Level yang paling dasar sebenarnya bukan UKM, tapi yang namanya HMP, Himpunan Mahasiswa Prodi. Oke. Jadi kita punya 13 prodi, maka setiap 13 prodi 4 fakultas, maka setiap prodi itu ada yang namanya himpunan prodi tadi. Ya. Kemudian di atasnya itu kita punya yang namanya unit kegiatan kemahasiswaan atau UKM yang terdiri dari UKM fakultas maupun UKM universitas. Oke. Dan yang di atasnya itu adalah BEM. Kebetulan kita memang sedang merancang pemilihan BEM. Ini lagi pemilihan BEM ini nanti mungkin sekitar tanggal 7 sudah selesai pendaftaran BEM, lalu mulai akan diadakan pemilihan BEM. Nah, jadi kita memang sedang melakukan perombakan di mana-mana karena tadinya Universitas Nias Raya itu dari sekolah tinggi. Jadi dari sekolah tinggi sekarang berubah fungsi menjadi Universitas Nias Raya. Nias Raya, sehingga organisasi kemahasiswaannya itu memang diatur sedemikian rupa gitu. Oke. Karena kita kan, saya bilang tadi, kita membahas unit kegiatan mahasiswa. Betul. Nah, jadi kalau boleh tahu Bu, itu jenis UKM itu seperti apa? Apa saja jenis UKM yang ada di Uniraya itu? Kalau jenis UKM itu ada macam ya. Kalau HMP-nya sendiri itu lebih kepada kegiatan-kegiatan prodi. Ya. Tapi kalau yang UKM mungkin lebih luas.
dan lebih spesifik karena masing-masing punya topik tersendiri ya. Kita punya UKM PMI, PMR, kemudian kita punya UKM Clean and Green, jadi bergerak di dalam sustainability. Kemudian kita punya UKM kesenian, UKM apalagi Mapala, kemudian UKM kerohanian, masih ada lagi sih. Cuman karena memang masih tahap pembentukan kegiatan, kemarin sudah dilantik sih ada beberapa UKM, tetapi UKM yang saya sebutkan ini yang mulai bekerja bergerak, atau aktif ya. Yes. Oke. Terus apakah ada peran kampus dalam UKM ini? Oh jelas gitu ya. Artinya seperti dalam konsep pendidikan bahwa sesungguhnya itu pendidikan itu kan bukan diatur-atur gitu, bukan disuruh-suruh gitu, tapi lebih kepada para pendidik itu atau dalam hal ini kampus memfasilitasi gitu. Dan kami berusaha sekuat tenaga untuk bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan tersebut ya. Iya, bahkan bukan cuma UKM sebenarnya, tapi ada juga yang kegiatan di luar UKM seperti jurnalistik, karena kita punya jurnalis kampus sendiri, ada 4 orang, dan kebetulan jurnalistik ini kita sudah melakukan 2 tahun pelaksanaan, jadi berarti pelatihan jurnalistik gratis buat 30 orang mahasiswa. Keren. Kemudian ada juga yang kemarin baru kita laksanakan latihan dasar kepemimpinan, karena ini untuk menguatkan mereka-mereka yang nantinya menjadi pemimpin organisasi kemahasiswaan, terutama BEM, ya, agar mereka tuh nggak cuman jadi pemimpin tapi nggak tahu konsep menjadi pemimpin seperti apa gitu. Pemimpin kan harusnya melayani, dan itu di training mereka itu di dalam latihan dasar kepemimpinan. Oke, berarti tadi saya bisa pahami bahwa di kampus itu dia tidak hanya kampus itu tidak hanya berperan untuk UKM, tetapi dalam bentuk-bentuk lain juga dibantu seperti itu ya. Ya, di fasilitasi. Kayak jurnalistik tadi itu kan bukan UKM tetapi disupport gitu ya, disupport kegiatan tersebut. Oke. Terus kalau boleh tahu Bu, apa pengaruhnya UKM itu kepada mahasiswa dalam soft skill dan hard skill? Ya, pengaruhnya banyak sekali ya. Sebelumnya mungkin karena dulu sekolah tinggi masih sangat terbatas kegiatannya, sehingga kegiatan unit, baik kegiatan mahasiswa maupun HMP maupun kegiatan-kegiatan lain itu terbatas. Tapi setelah mulai terbuka jalan buat kami, terbuka network bagi kami, itu sebenarnya dapat sangat membuka cakrawala berpikir para mahasiswa sekarang ya. Contoh misalnya kita belajar konservasi, daripada ngomongin teori-teori konservasi, kita kerjasama dengan rumah penyu Nias gitu, dimana sebenarnya untuk untuk menyelamatkan penyu tuh harus diselamatin gitu ya, penyu harus dikonservasikan, dan banyak mahasiswa yang nggak paham ya. Mungkin sekarang di pasar aja masih dijual gitu, penyu ya, terus masih pakai goyo dan lain-lain. Nah, dengan mengadakan itu dan melepaskan tukik di Onolimbu, itu membuat mereka karena terlibat langsung, jadi mereka sadar gitu. Jadi nggak cuma teori-teori, tapi memang benar-benar kita terjun gitu untuk melakukan konservasi. Dan banyak lain, mereka belajar fotografi di dalam jurnalistik kampus, mereka belajar dengan secara tidak langsung, mereka juga belajar untuk hidup sustainability, karena kita setiap kali kegiatan kemahasiswaan selalu mengajak bahkan memberikan aturan bahwa para mahasiswa itu harus bawa tumbler atau bawa tempat minum sendiri. Disediakan minumnya, tapi mereka yang bawa tumbler. Berarti kayak go green gitu ya? Yes, kayak di Nawale kemarin waktu kita ngadain latihan dasar kepemimpinan, mereka harus bawa tempat makan dan tumbler. Dan mereka jalan kaki dari depan tangga Bangotaluo ke Nawale gitu. Berarti minim transportasi.
Tapi lumayan jauh tuh. Lumayan, 7 kilometer. Tapi baliknya naik, kembalinya naik mobil. Mobil ya. Iya. Akhirnya aku pikir tadi balik lagi bisa teler pulang-pulang Iya, enggak. benar. Tapi Ya. kita nginep semalam. Oh ya, semalam Satu ya. malam kita nginep di desa. Jadi kita live in. Jadi tinggal di rumah-rumah penduduk. Duduk gitu ya. Hmm. Terus apa ya? Maksudnya siapa saja yang ikut itu? Mahasiswa atau mahasiswa aktif tetapi apa ada syaratnya masuk ke dalam kegiatan tersebut? Yes, karena ya sorry to say gitu ya, kami juga masih tertatih-tatih di dalam melaksanakan kegiatan, maka ada kegiatan yang memang kita berikan peluang bagi mereka ikut, misalnya jurnalistik kampus itu 30 orang free. Ya. Tapi ada juga yang walaupun dibiayai oleh kampus, kita juga harus memikirkan supaya biayanya jangan terlalu besar sehingga ada aturan-aturan tersendiri yang dapat menseleksi mereka gitu. Entah itu nilai mereka, kemudian kemampuan mereka juga di dalam berorganisasi gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita memang maunya semuanya kan, tapi karena memang keterbatasan kita juga masih dalam pembenahan lah ya, pembenahan. Jadi nggak semua langsung klop. Ini didanai. Jadi nanti yang lain juga masih butuh kan. Jadi paling kita melaksanakan seleksi dan memang kita mengusahakan low budget sekali gitu. Oh iya, betul. Tentunya kita apalagi kita di masih daerah pinggiran lah ya. Jadi tentunya ekonomi anak-anak itu juga masih mahasiswa di sana masih di bawah standar. Jadi kalau mengadakan UKM kegiatan mahasiswa yang luar biasa, tentunya makan biaya yang besar. Ada nggak kira-kira bukti konkret bahwa orang yang ikut, contohnya tadi dibilang jurnalistik atau soal kepemimpinan, setelah lulus mereka sudah jadi apa gitu? Ya, jadi sebenarnya kan universitas kita ini kan baru banget ya, tahun 2021, kemarin baru bayi lah, baru 2 tahun gitu. Nah, tapi kalau saya melihat bukti-bukti konkret itu lebih kepada gimana semangat mahasiswa itu mau belajar gitu. Jadi yang terakhir ini kan kita puji Tuhan waktu itu kita dapat tamu, ada kuliah umum dari sahabat kami namanya Ibu Ratnauli Gultom dari universitas. Beliau adalah dia memiliki homestay Eco Village Silimalomu namanya. Tetapi beliau juga adalah aktivis dari sustainability. Gitu, dan saking antusiasnya mahasiswa, jadi ada satu orang dari tim mereka dari UK akhirnya membiayai kami untuk pergi ke Samosir, 20 orang mahasiswa free of charge. Nice ya. Jadi dari situ saya bisa melihat, wah mereka tuh nggak ya walaupun banyak main-main juga di sana, tapi ada rasa antusias untuk mau belajar. Nah, jadi baru itu sih bukti nyatanya ada keinginan mau belajar, keinginan mau maju gitu loh, keinginan mau meningkatkan kemampuan mereka, bukan hanya belajar di kampus tapi kemampuan yang lain gitu. Mantap sekali, kayaknya aku harus kuliah di Uniraya ini. Nggak ada S2-nya soalnya. Apa pesan atau saran yang ingin Ibu sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswi yang ada di Uniraya supaya UKM yang sudah Ibu sebutkan tadi, mereka bisa dapat gabung? Ya. Jadi pesannya sih bahwa satu, saya percaya banyak sekali anak-anak muda di NIAS ini yang kuliah di Uniraya masih merasa minder gitu ya, karena kan yang lain bisa kuliah di perguruan tinggi yang mana di luar NIAS lah ya. Sementara apalah aku gitu ya. Makanya memang ini yang perlu digaungkan. Makanya waktu kemarin ada PK2MB, kebetulan saya juga ketua panitianya, saya topik temanya Uniraya rumah kita sendiri gitu. Supaya mereka tahu bahwa enggak loh, kuliah di daerah di pulau ini bukannya yang norak banget, bukannya yang kampungan banget, tapi ada juga sesuatu yang bisa dibanggakan. Itu yang pertama, harus bangga walaupun tinggal dan kuliah di daerah gitu.
Yang kedua ya kayaknya kuliah nggak seru banget gitu loh kalau kita cuman ngomongin akademik, ya kan, berapa IP-nya gitu. Tapi harus ada hal-hal yang lain yang harus dikembangkan gitu. Karena seperti yang kita tahu bahwa kita ini kan terdiri body, mind, and soul gitu ya. Jadi kita punya mind, kita juga punya body yang harus dikuatkan. Ya ikutlah kegiatan UKM olahraga atau ikutlah misalnya UKM Mapala. Intinya untuk meningkatkan soft skill dan hard skill itu ya harus kita bukan hanya akademiknya, tetapi kita harus juga meningkatkan soft skill, keterampilan kita melalui UKM-UKM tersebut. Betul. Jadi ada kegiatan fisik, ada kegiatan mind, dan ada kegiatan soul. Mudah-mudahan dengan kita menyadari bahwa kita harus menjaga diri, olahraga, dan juga menyadari untuk menjaga lingkungan misalnya, maka kita juga secara jiwa juga berusaha, spiritual kita berusaha memperbaiki diri kita gitu, mendekatkan diri dengan alam atau mendekatkan diri dengan sesama dan juga mendekatkan diri sama Tuhan. Gitu. Kembali kepada yang kuasa. Yes. Kira-kira bagaimana Ibu melihat peran podcast ini untuk menyebarkan informasi tentang pengembangan soft skill dan hard skill? Ya, podcast sangat baik ya, karena promo juga nih sama Uniraya ya. Uniraya juga mengadakan kerjasama dengan RRI, RRI Nia Selatan, di mana setiap hari Selasa jam 5 itu mereka akan mengisi acara di RRI. Dan itulah yang jurnalistik tadi. Lain lagi. Jadi ini kerjasama dengan RRI. Jadi mereka boleh mengisi acara, even though free of charge ya, nggak bayar gitu. Tapi pengalamannya kan sangat luar biasa ya, jadi penyiar kan di RRI gitu. Jadi saya pikir podcast sangat bagus gitu loh untuk menyebarkan pesan-pesan gitu kan, untuk memberikan kegiatan-kegiatan buat anak muda biar nggak biasanya gabut gitu ya. Pasif gitu ya. Jadi dengan ngobrol-ngobrol, apalagi anak Nias tuh kan suka banget ngobrol. Seperti hari ini ya. Suka nongkrong-nongkrongnya seperti hari ini. Ngobrol jadi aja. podcast tuh sangat bagus untuk menyebarkan hal-hal yang baik lah, terutama buat Nias. Berarti mereka yang ikut di RRI podcast di RRI itu mereka membicarakan tentang apa? Apakah tentang kampus kah atau tentang ruang lingkup yang lain? Iya, kita punya tema generasi emas. Jadi mereka boleh ngobrol topik-topik tertentu yang memang mungkin diselingi dengan informasi-informasi apa yang sedang dilaksanakan di Uniraya. Jadi kawan-kawan, jangan lupa untuk masuk Uniraya. Udah buka pendaftaran? Udah sangat buka nih. Mudah-mudahan ya dengan podcast ini juga bisa menyebarkan. Mungkin bisa hubungi link di bawah ini. Asik. Teman-teman, demikian obrolan kita pada sore hari ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk menonton, subscribe, like, dan komen, serta share ke kawan-kawan ngojek yang lain. Bye-bye.